Aku tidak pernah menyangka bahwa tangan yang menampiku adalah tangan yang sama yang menandatangani namaku tanpa izin. Hari ini, aku akan menceritakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan akan kuceritakan. Dan jika kamu, sejenak saja, merasa cerita ini familiar, aku mohon tinggalkan suka, like, dan berlangganan, subscribe. Kamu akan membantuku untuk terus mengeluarkan beban ini dari hati. Di Jakarta Selatan, sekarang pukul 5 pagi. Tanganku yang mulai keriput sudah menguleni adonan untuk lontong sayur hari raya. Uap dari panci tanah liat, warisan dari ibuku, mengepul naik, dan aroma cabai merah bercampur dengan kopi tubruk yang mendidih di atas kompor. Namaku Ayu Harapan Dewi. Aku berusia 67 tahun, dan selama 30 tahun terakhir, setiap hari raya telah menjadi simfoni pengorbanan sunyi yang sepertinya tak pernah didengar oleh siapapun di keluargaku. Jari-jariku, bengkak karena rematik tetapi masih cekatan, membungkus setiap lontong dengan ketelitian seseorang yang telah mengulangi ritual ini ribuan kali. Daun pisang yang kubeli kemarin di Pasar Senen, tempat Ibu Ida bertanya kepadaku, seperti setiap tahun, untuk berapa orang, Bu Ayu? Dan aku, seperti setiap tahun, menjawab, untuk 30 orang, meskipun jauh di lubuk hati aku tahu bahwa hanya 6 orang yang akan datang. Dan dari 6 orang itu, 3 akan lebih fokus pada ponsel mereka daripada makanan yang kusiapkan dengan penuh kasih sayang. Jam dapur menunjukkan pukul 07.30 pagi, ketika aku selesai membungkus lontong terakhir. Punggungku berderit seperti daun kering di halaman saat aku meluruskan badan. Tetapi aku tersenyum melihat tumpukan bungkusan kecil berwarna hijau yang tersusun rapi di dandang. Setiap bungkus mewakili sebuah doa sunyi. Semoga tahun ini berbeda. Semoga anak-anakku memelukku seperti dulu. Semoga cucu-cucuku berlari ke arahku sambil berteriak, "Nenek." Alih-alih berbisik, "Halo," tanpa mengangkat mata dari layar mereka. Aku mandi dengan sabun mawar yang kubeli di pasar setiap hari Minggu. Sabun yang sama yang kupakai ketika anak-anakku masih kecil dan meringkuk di ranjangku setelah mandi. Meminta diceritakan dongeng tentang pangeran yang jatuh cinta pada bintang paling jauh di langit. Sekarang, sementara air hangat jatuh di bahuku yang lelah, aku bertanya-tanya kapan mereka berhenti meminta dongeng dan mulai meminta uang. Aku mengenakan kebaya biru tua, yang memiliki sulaman bunga kecil di lehernya. Itu adalah kebaya yang sama yang kupakai tahun lalu. Dan tahun sebelumnya, bukan karena aku tidak punya yang lain, tetapi karena ini adalah satu-satunya yang pernah dikatakan Rina, putri sulungku, terlihat cantik di tubuhku. Itu terjadi 8 tahun lalu. Selama salah satu dari kesempatan langka ketika dia mengunjungiku tanpa membutuhkan sesuatu yang spesifik dariku. Pukul 11 pagi, aku memasukkan kotak-kotak makanan berisi hidangan ke dalam mobil. Mobil tua jenis Toyota Kijang tahun 2003 bergetar ketika aku menyalakannya, tetapi mobil itu setia seperti anjing tua. Aku menyusuri jalan-jalan Surabaya yang kukenal di luar kepala, jalanan di mana dulu aku sering berjalan dengan anak-anak kecilku untuk melihat etalase toko menjelang hari raya. Jalanan di mana aku bekerja selama 15 tahun membersihkan kantor-kantor untuk membayar biaya sekolah swasta mereka. Dan akhirnya, menuju kawasan perumahan elit di pinggiran kota, tempat Rina tinggal di rumah bertingkat 2 yang, seperti yang akan kuketahui nanti, tercatat atas namaku tanpa sepengetahuanku. Kompleks perumahan itu berbau uang dan eksklusivitas. Taman-taman dipangkas dengan sempurna, trotoar bersih tanpa celah, dan setiap rumah tampak seperti diambil dari majalah dekorasi. Rumah Rina, dengan fasad batu alam merah muda dan gerbang besi tempa, selalu membuatku merasa kecil, seolah kehadiranku adalah kesalahan dalam pemandangan sempurna yang telah dibangunnya. Aku menekan bel pintu pukul 12.30 siang, seperti yang telah kami sepakati. Matahari siang di Surabaya sangat terik, dan aku merasakan keringat terbentuk di dahiku saat aku membawa tas-tas yang berat. Aku mendengar langkah kaki dari balik pintu, suara-suara yang tidak bisa kudengar dengan jelas, dan akhirnya, kunci yang terbuka. Tetapi yang membuka pintu bukanlah Rina. Itu adalah Joko, suaminya selama 12 tahun, seorang pria tinggi dan kurus, yang selalu menyambutku dengan keramahan dingin dari seseorang yang memenuhi protokol sosial tanpa kasih sayang yang tulus. Hari ini, bagaimanapun, ada yang berbeda. Tatapannya aneh, seolah dia melihat orang asing berdiri di depan pintunya. "Maaf? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, dengan senyum paksa yang tidak mencapai matanya. Aku merasakan dingin yang aneh di perutku, seperti ketika dokter menatapmu dengan cara yang berarti berita itu tidak akan baik. "Saya Ayu, Ibu Rina."
Saya datang untuk acara kumpul keluarga hari raya, jawabku, sambil memegang tas belanja sebagai bukti identitasku, seolah makanan yang kusiapkan adalah dokumen identitas keluargaku. Joko mengerutkan kening, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu yang tampak seperti kebingungan tulus di matanya. Dia memutar kepalanya ke bagian dalam rumah dan berteriak, "Sayang, ada seorang ibu di sini yang mengaku ibumu. Apa kamu punya ibu?" Waktu berhenti. Tas-tas itu tiba-tiba terasa jauh lebih berat di tanganku. Matahari tidak lagi menghangatkan punggungku, melainkan membakarku seperti kaca pembesar yang kejam, memfokuskan semua penghinaan pada titik tertentu di dadaku, tepat di mana hatiku yang hancur berdetak. Dan kemudian aku mendengar suara Rina, anakku, darah dagingku, yang kususui selama 2 tahun dan kugendong saat dia terkena pneumonia pada usia 5 tahun. Suaranya datang jelas dan dingin dari ruang tamu. Aku tidak tahu siapa dia. Mungkin dia salah alamat. Katakan padanya bahwa tidak ada orang dengan nama itu tinggal di sini. Tas-tas itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai dengan suara teredam. Kotak-kotak makanan terbuka dan sambal merah untuk lontong sayur tumpah di atas beton seperti darah. Joko menatapku dengan campuran rasa kasihan dan ketidaknyamanan. Dan untuk sesaat aku pikir aku melihat kilasan rasa malu di matanya. "Maaf, Bu. Pasti ada kesalahan," gumamnya, mulai menutup pintu. Aku membungkuk untuk mengambil wadah yang tumpah. Tanganku gemetar seperti daun tertiup angin. "Maaf?" bisikku. Meskipun aku tidak tahu persis mengapa aku meminta maaf. Karena aku ada. Karena aku datang. Karena aku menghabiskan 3 hari memasak untuk orang-orang yang menganggapku tidak ada. Aku berjalan kembali ke mobil seperti orang linglung. Lampu hias hari raya di kompleks perumahan berkedip-kedip ceria, mengolok-olok rasa sakitku. Sebuah keluarga lewat, tertawa, dan sang ayah menggendong putrinya di pundaknya. Putrinya berteriak, "Ayah, ayah!" Dengan kegembiraan murni dari seseorang yang tahu bahwa dia dicintai tanpa syarat. Di dalam mobil, dengan mesin mati dan tangan di atas setir, aku membiarkan air mata jatuh untuk pertama kalinya. Aku tidak menangis seperti di film, dengan isak tangis dramatis. Aku menangis seperti cara wanita dari generasiku menangis, dalam keheningan, menelan rasa sakit agar tidak ada orang lain yang harus menanggungnya. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Aku tetap duduk di tepi ranjangku, masih dengan kebaya biru tua, memeluk celemek yang ternoda cabai dan adonan. Keheningan rumahku di kawasan pinggiran terasa berbeda, lebih berat, seolah dinding telah menyerap semua penghinaan hari itu dan sekarang mengembalikannya kepadaku berlipat ganda. Aku melihat foto-foto di mejaku. Di sana ada Rina pada usia 5 tahun, dengan kepangannya yang berantakan dan senyum ompong, memelukku setelah aku mengobati lututnya yang tergores. Pada usia 15 tahun, saat kelulusan SMP-nya, menangis bahagia karena dia mendapat peringkat pertama di angkatannya. Pada usia 25, di hari pernikahannya, berbisik di telingaku, "Terima kasih, Mama, untuk segalanya," sambil meremas tanganku. Kapan anak yang memujaku itu berubah menjadi wanita yang menyangkal keberadaanku seolah aku orang asing? Aku ingat pertama kali Rina meminjam uang dariku. Dia berusia 28 tahun dan baru saja menyelesaikan studi manajemen yang kubiayai dengan menjual kue-kue di luar sekolah teknik selama 5 tahun. Setiap rupiah yang kudapatkan dari kue-kue berminyak itu langsung masuk ke biaya kuliahnya, buku-bukunya, seragamnya. Aku makan nasi dan tempe, agar dia bisa makan siang di kantin universitas, seperti teman-temannya. "Mama, aku butuh 50 juta rupiah untuk uang muka apartemen," katanya pada sore di bulan Maret, duduk di dapurku yang sama tempat kini aku merenungkan rasa sakitku. Ini kesempatan langka. Jika aku tidak mengambilnya sekarang, aku akan kehilangannya. Aku tidak punya 50 juta rupiah, bahkan aku tidak punya 5 juta. Tetapi keesokan harinya aku berada di bank, menggadaikan rumah yang butuh 20 tahun untuk kami lunasi, aku dan almarhum suamiku Arman. Rumah tempat aku membesarkan anak-anakku, tempat Arman meninggal karena kanker di pelukanku, tempat setiap sudut menyimpan kenangan akan sebuah keluarga yang kupercaya kokoh dan tak terpatahkan. Ini hanya sementara, Ma. Dalam 6 bulan aku akan mengembalikan semuanya dengan bunga, janji Rina, mencium dahiku dengan senyum yang selalu meluluhkan pertahananku. 6 bulan berubah menjadi 2 tahun. 2 tahun berubah menjadi, Ma, aku sedang kesulitan keuangan. Dan kemudian, masalah itu berhenti disebutkan.
Seolah 50 juta rupiah itu adalah hadiah yang wajib kuberikan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Setelah itu datanglah Budi, putra bungsuku, bayiku abadi, seperti yang kukatakan ketika dia masih kecil dan bersembunyi di balik rokku setiap kali ada tamu datang. Budi yang tidak pernah bisa mempertahankan pekerjaan lebih dari 6 bulan, yang selalu punya ide bisnis baru yang hanya membutuhkan investasi awal kecil dariku. Ma, aku akan membuka kedai kopi, katanya 3 tahun lalu, dengan energi menular yang selalu membuatku percaya bahwa kali ini akan berhasil. Aku hanya butuh 80 juta untuk peralatan dan tempat. Ini akan menjadi bisnis terbaik di kompleks ini. Aku menjual anting-anting emas yang diberikan Arman padaku di ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Aku menjual televisi baru yang kubeli dengan susah payah. Aku bahkan menjual cincin pertunangan. Lingkaran kecil namun berkilauan itu yang mewakili 2 tahun paling bahagia dalam pernikahanku. Sebelum tanggung jawab dan anak-anak mengubah kami menjadi rekan bertahan hidup daripada sepasang kekasih. Kedai kopi Budi hanya bertahan 4 bulan. Orang-orang tidak tahu cara menghargai kualitas. Adalah penjelasannya sementara aku membersihkan sendiri piring berminyak dan panggangan berkarat yang tersisa dari mimpi gagalnya. Dan begitulah, tahun demi tahun, setiap kedaruratan anak-anakku menjadi kedaruratanku. Setiap krisis keuangan mereka berarti sepotong lagi hartaku dijual, digadaikan, atau diberikan. Ketika Rina hamil Siti, cucuku, dia membutuhkan uang untuk persalinan di rumah sakit swasta karena rumah sakit umum itu mengerikan. Ma, ketika Budi mengalami kecelakaan sepeda motornya, aku membayar klinik dan bulan-bulan rehabilitasi karena Mama tahu aku tidak punya asuransi. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah uang itu. Itu adalah cara di mana, sedikit demi sedikit, aku berhenti menjadi ibu mereka untuk menjadi ATM mereka. Telepon hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu. Kunjungan berkurang menjadi pertemuan canggung di mana aku pura-pura tidak menyadari bahwa mereka memeriksa rumahku dengan mata penilai, menghitung apalagi yang bisa mereka minta dariku lain kali. Aku ingat ulang tahun Siti, cucuku yang berusia 12 tahun, yang terakhir. Aku telah menabung selama 6 bulan untuk membelikannya sepeda berwarna merah muda yang kulihat di etalase sebuah toko di pusat kota. Sepeda yang sama yang dia tunjuk dengan gembira selama salah satu dari jalan-jalan langka kami bersama, ketika dia masih mencariku untuk menceritakan masalahnya di sekolah dan mimpinya menjadi dokter hewan. Aku tiba di pesta itu dengan sepeda yang terbungkus kertas emas, membayangkan wajah bahagianya. Tetapi ketika Siti membuka hadiah itu, dia hanya berkata, "Terima kasih, Nenek," tanpa mengangkat mata dari ponsel barunya, sebuah ponsel canggih yang baru saja diberikan Rina padanya, dan yang harganya 3 kali lipat dari yang kuhabiskan untuk sepeda itu. "Ma, dia sudah tidak seusia untuk sepeda," Rina berbisik di telingaku, dengan senyum merendahkan yang dia gunakan ketika dia ingin membuatku merasa kuno dan tidak pada tempatnya. Anak-anak sekarang lebih suka teknologi. Rina, malam itu, ketika sampai di rumah, aku menyimpan sepeda merah muda itu di gudang, di mana sepeda itu masih ada, mengumpulkan debu bersama dengan semua upaya gagalku yang lain untuk membeli kasih sayang keluargaku. Aku bangun dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Aku butuh teh kamomil untuk menenangkan rasa sesak di perutku yang telah menguasai diriku sejak sore. Sementara aku menunggu air mendidih, aku melihat kalender di dinding. Besok adalah tanggal 26 Desember, hari setelah hari raya, hari di mana secara tradisional, kami berkumpul lagi untuk menghabiskan makanan sisa dan menertawakan anekdot malam sebelumnya. Apakah akan ada anekdot tahun ini? Apakah mereka akan menertawakanku? Apakah mereka akan menceritakan kisah tentang wanita gila yang datang dengan makanan sambil mengatakan dia adalah Ibu Rina? Air mendidih, dan siulan teko membawaku keluar dari pikiran-pikiran menyiksaku. Aku menyiapkan tehku dan duduk di meja dapur. Meja yang sama tempat aku menghibur Rina ketika pacar pertamanya meninggalkannya, tempat aku membantu Budi dengan tugas matematika yang tidak pernah dia mengerti, tempat aku menyetrika seragam dan menyiapkan bekal makan siang selama tahun-tahun tanpa akhir pengabdian sebagai seorang ibu. Saat itulah aku melihat amplop putih di bawah pintu utama. Itu tidak ada di sana ketika aku tiba. Seseorang telah menyelipkannya saat aku tersesat dalam kenangan menyakitkan. Aku mendekat dengan langkah ragu-ragu dan mengambilnya. Namaku tertulis dalam huruf besar, Nyonya Ayu Harapan Dewi, logo bank tercetak di sudut kanan atas, dan berat amplop itu menunjukkan dokumen-dokumen penting di dalamnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu.
Di dalamnya ada surat resmi dan beberapa dokumen yang awalnya tidak ku mengerti. Kata-kata teknis, angka-angka besar, referensi tentang properti dan hipotek. Tetapi saat aku membaca, kenyataan mengerikan mulai terbentuk di depan mataku. Rumah Rina, rumah mewah di kawasan elit tempat aku dipermalukan sore itu, terdaftar atas namaku. Ada hipotek sebesar Rp500.000 yang seharusnya ku tanda tangani 8 bulan lalu, dan pembayarannya telah menunggak selama 3 bulan. Menurut dokumen-dokumen ini, aku berutang Rp500.000 untuk sebuah rumah yang tidak pernah kutinggali, yang tidak pernah kulihat bagian dalamnya, dan yang keberadaannya hanya ku ketahui pada kesempatan langka ketika aku mengunjungi putriku. Tehku menjadi dingin di tanganku saat aku membaca berulang kali surat-surat itu, berharap kata-kata itu akan berubah, bahwa mereka akan menyusun ulang diri mereka menjadi sesuatu yang masuk akal. Tetapi mereka tidak berubah. Tanda tangan milikku ada di sana, di bagian bawah setiap dokumen, tanda tangan yang tidak kuingat pernah kububuhkan. Aku tidak tidur malam itu. Aku tetap di meja dapur sampai matahari mulai menyaring melalui tirai yang pudar, membaca berulang kali dokumen-dokumen terkutuk itu yang telah tiba seperti pembawa pesan kehancuranku sendiri. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat tanda tanganku di bagian bawah setiap halaman. Tulisan tangan yang sangat kukenal tetapi yang tidak kuingat pernah kugoreskan. Pukul 7 pagi, aku menelepon bank. Operator membuatku menunggu selama 20 menit dengan musik yang menjengkelkan yang tampaknya dirancang untuk mematahkan kesabaran para debitur. Ketika akhirnya aku dilayani, suara muda dan tidak tertarik mengkonfirmasi apa yang sudah kutahu, tetapi tidak ingin kuterima. Ya, Nyonya Dewi. Anda mengajukan kredit hipotek sebesar Rp500 juta pada bulan April tahun ini. Properti terdaftar di Jalan Anggrek nomor 21, Kompleks Elit Bunga Mawar. Pembayaran bulanan adalah Rp12.500.000 dan telah menunggak selama 3 bulan. Jika Anda tidak melunasi situasi Anda dalam 10 hari ke depan, kami akan melanjutkan dengan penyitaan. Rp12.500.000 per bulan. Lebih dari yang kudapatkan dari seluruh uang pensiunku. Lebih dari yang kudapatkan di bulan terbaikku menjual kue-kue. Jumlah yang tidak mungkin yang telah dikomitmenkan seseorang menggunakan namaku, kredibilitasku, masa depanku. Maaf. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang hadir ketika kredit ini ditandatangani? Tanyaku, meskipun jauh di lubuk hati aku sudah tahu jawabannya. Menurut catatan kami, Anda didampingi oleh putri Anda, Nyonya Rina Joko, yang bertindak sebagai saksi dan penjamin solider. Dia menunjukkan rekening korannya untuk mendukung kredit tersebut. Penjamin solider. Kata-kata itu bergema di kepalaku seperti lonceng pemakaman. Rina tidak hanya menggunakan namaku untuk mendapatkan rumah itu. Dia juga menempatkan hartanya sendiri sebagai jaminan. Ini berarti jika aku tidak membayar, dia juga akan kehilangan segalanya. Namun, dia menyangkal keberadaanku seolah aku orang asing. Aku menutup telepon dan menuju kamar mandi. Bayanganku di cermin mengembalikan gambar seorang wanita yang telah menua 10 tahun dalam satu malam. Mataku, bengkak karena air mata dan kurang tidur, tampak seperti mata seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk hanya untuk menemukan bahwa kenyataan lebih buruk. Aku mengenakan blus putih paling formal dan rok abu-abuku, yang sama yang kupakai untuk pergi ke bank atau janji medis penting. Jika aku akan menghadapi putriku, aku ingin melakukannya dengan martabat yang utuh, meskipun di dalam aku merasa benar-benar hancur. Perjalanan ke kompleks perumahan elit terasa abadi. Setiap lampu lalu lintas, setiap belokan, setiap jalan yang kukenal membawaku lebih dekat ke konfrontasi yang telah kuhindari sepanjang hidupku. Aku adalah salah satu ibu yang lebih suka menelan keluhan daripada menciptakan konflik, yang tersenyum ketika mereka ingin menangis, yang berkata, tidak apa-apa, ketika tidak ada yang baik-baik saja. Tetapi Rp500 juta tidak bisa ditelan. Sebuah rumah atas namaku tidak bisa diabaikan. Pengkhianatan sebesar ini tidak bisa dimaafkan dengan senyuman dan keheningan. Aku memarkir mobil tuaku di depan rumah yang, menurut surat-surat bank, adalah milikku tetapi di mana kemarin aku diperlakukan sebagai penyusup. Fasad batu ala merah muda bersinar di bawah sinar matahari pagi, mengolok-olok kemiskinanku. Itu adalah rumah yang indah, aku akui. Jenis rumah yang kuimpikan ketika aku masih muda dan percaya bahwa kerja jujur dan cinta tanpa syarat sudah cukup untuk membangun kehidupan yang bermartabat. Aku menekan bel pintu dengan jari-jari yang mantap, meskipun jantungku berdetak seperti genderang perang. Kali ini aku tidak membawa tas makanan.
Kali ini aku membawa sesuatu yang jauh lebih berat. Kebenaran. Joko membuka pintu dan melihatku. Ekspresinya segera berubah. Tidak ada lagi kebingungan di matanya, tetapi sesuatu yang mirip dengan rasa bersalah, atau mungkin ketakutan. Ayu? Ada kejutan apa? Gumamnya, menghalangi sebagian pintu masuk dengan tubuhnya. Rina tidak ada. Bohong, jawabku dengan ketenangan yang mengejutkanku. Mobilnya ada di garasi dan aku bisa mendengar televisi di ruang tamu. Aku perlu bicara dengannya. Sekarang, Joko ragu sejenak, jelas menimbang pilihannya. Akhirnya dia menyingkir, tetapi postur tubuhnya memancarkan ketidaknyamanan. Aku masuk untuk pertama kalinya ke rumah yang seharusnya menjadi milikku. Interiornya bahkan lebih mengesankan daripada fasadnya. Lantai marmer, perabotan desainer, tangga spiral yang naik ke lantai 2 seperti di film-film Hollywood. Semuanya dibayar dengan namaku, kreditku, tanda tangan hantu milikku. Rina ada di ruang tamu, bersandar di sofa kulit krem yang mungkin harganya lebih mahal daripada seluruh rumahku. Dia mengenakan jubah sutra biru dan memegang secangkir kopi di tangannya. Melihatku, dia berdiri dengan tiba-tiba, menumpahkan sebagian kopi ke jubahnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara yang mencoba terdengar berwibawa tetapi mengkhianati kegugupannya. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen bank dari tasku dan melemparkannya ke atas meja kopi kaca, di mana mereka mendarat dengan suara kering yang bergema di seluruh ruang tamu. "Itu yang ingin kutanyakan padamu," jawabku, menunjuk ke surat-surat itu. "Apa yang kamu lakukan tinggal di rumah yang atas namaku? Apa yang kamu lakukan menandatangani dokumen dengan identitasku? Apa yang kamu lakukan berutang 500 juta rupiah yang harus kubayar?" Rina melihat dokumen-dokumen itu tanpa menyentuhnya, seolah-olah mereka adalah ular berbisa yang bisa menggigitnya. Wajahnya memucat, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan mengadopsi ekspresi superioritas yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. "Mama, jangan membuat drama yang tidak perlu," katanya dengan nada merendahkan yang dia gunakan ketika dia ingin meminimalkan kekhawatiranku. "Itu hanya formalitas. Kami membutuhkan kredit dan gajiku sendiri tidak cukup untuk memenuhi syarat. Joko adalah akuntan independen dan pendapatannya tidak teratur. Tetapi Mama memiliki riwayat kredit yang bersih dan uang pensiun memberikan stabilitas. Hanya formalitas?" Ulangku, merasakan kemarahan mulai mendidih di perutku. 500 juta rupiah hanya formalitas? Lihat, itu sudah terjadi. "Kita tidak bisa kembali ke masa lalu," lanjut Rina, berdiri dari sofa dan berjalan ke jendela seolah percakapan itu membuatnya bosan. "Kami membayar cicilan bulanan. Mama tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini seperti Mama adalah mitra dari rumah ini. Lalu, mengapa kemarin kamu pura-pura tidak mengenalku?" Pertanyaan itu jatuh seperti bom di tengah ruang tamu. Rina tetap diam di dekat jendela, membelakangiku. Joko, yang telah mengawasi dari pintu masuk, berdeham dengan tidak nyaman. "Itu salah paham," gumam Rina tanpa berbalik menatapku. "Salah paham?" Suaraku naik tanpa bisa kukendalikan. "Suamimu bertanya apakah kamu punya ibu adalah salah paham? Kamu mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak tahu siapa aku adalah salah paham?" Akhirnya dia berbalik ke arahku, dan di matanya kulihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penghinaan murni. Bukan kesedihan, bukan rasa bersalah, bukan penyesalan. Penghinaan. "Mama mau aku mengatakan kebenaran, Ma?" Suaranya menjadi sedingin es. "Joko punya tamu penting kemarin. Klien potensial dari kantornya. Orang-orang terpelajar. Dengan uang. Dengan kelas. Aku tidak bisa memperkenalkan Mama sebagai ibuku di depan mereka." Dunia berhenti. Kata-kata itu melayang di udara seperti belati tajam. Masing-masing menemukan sasarannya di hatiku yang sudah hancur. Dan mengapa tidak? Karena lihat bagaimana Mama berpakaian. Karena Mama berbicara seperti orang dari kampung. Karena Mama datang dengan kotak-kotak plastik dan kue-kue sederhana. Karena Mama memalukan. Memalukan. Kata itu menancap di jiwaku seperti paku berkarat. Aku, yang telah bekerja 18 jam sehari untuk memberinya pendidikan. Aku, yang telah menjual perhiasanku agar dia bisa belajar di sekolah swasta. Aku, yang telah mengorbankan impianku agar dia bisa mencapai impiannya. Aku memalukan. Para tamu bertanya mengapa ada wanita tua dengan makanan di pintu. Lanjut Rina, dengan kekejaman yang tampaknya melepaskan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun.
Aku harus berbohong bahwa itu adalah tetangga yang salah alamat. Aku tidak bisa mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah ibuku karena mama tidak cocok dengan kehidupanku saat ini. Joko bergerak dengan tidak nyaman, jelas berharap berada di tempat lain, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk membela wanita yang telah membantu membiayai gaya hidup kelas menengah ke atas mereka. Aku berdiri di sana, di tengah ruang tamu mewah yang secara teknis adalah milikku, tetapi di mana aku merasa seperti penyusup, memproses fakta bahwa putriku sendiri malu padaku, bahwa dia lebih suka menyangkal keberadaanku daripada mengakui dari mana dia berasal, bagaimana dia sampai di tempatnya sekarang. Aku mengerti, kataku akhirnya, dengan suara yang terdengar anehnya tenang untuk semua kekacauan yang terjadi di dalam diriku. Aku mengerti sepenuhnya. Dan memang aku mengerti. Aku mengerti bahwa selama bertahun-tahun aku hanya berguna karena uangku, kemampuanku untuk menyelesaikan keadaan darurat, kesediaanku untuk berkorban tanpa bertanya. Tetapi secara sosial, secara emosional, aku adalah beban yang harus disembunyikan ketika orang penting datang. Aku mengambil dokumen-dokumen itu dari meja dan menyimpannya di tasku. Rina mengawasiku dengan campuran kelegaan dan kehati-hatian, mungkin berharap aku akan pergi tanpa membuat keributan lebih lanjut. Aku hanya ingin kamu tahu sesuatu, kataku sambil berjalan menuju pintu. Rumah ini atas namaku. Menurut hukum, aku adalah pemilik sah, dan utang 500 juta rupiah juga milikku. Jadi, kita harus menyelesaikan ini dengan satu cara atau cara lain. Ekspresi kelegaan di wajah Rina segera berubah menjadi kekhawatiran. Apa maksudmu? Maksudku, aku bukan lagi ibumu yang memalukan yang menelan segalanya dalam keheningan. Sekarang aku adalah krediturmu. Dan itu, putriku, benar-benar mengubah aturan main. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di mata badai. Teleponku tidak berhenti berdering, tetapi itu bukan lagi panggilan sporadis seperti biasa meminta uang atau bantuan. Sekarang itu adalah kepanikan murni dari sisi lain sambungan. Rina meneleponku pada pukul 6 pagi keesokan harinya, dengan suara serak yang belum pernah kudengar sejak dia masih kecil dan terbangun karena mimpi buruk. Mama, tolong, kita perlu bicara, datang ke rumah. Aku akan jelaskan semuanya. Tidak, jawabku dengan ketegasan yang mengejutkanku. Jika kamu ingin bicara denganku, kamu datang ke rumahku. Seperti yang kamu lakukan ketika kamu masih kecil dan butuh dihibur. Ada keheningan panjang di sisi lain. Rina tidak terbiasa aku katakan tidak. Dalam 35 tahun hidupnya, aku pikir ini adalah pertama kalinya aku tidak segera menyerah pada tuntutannya. Baiklah, aku akan ke sana. Dia tiba 1 jam kemudian, tetapi tidak sendirian. Dia datang bersama Joko dan Budi, putra bungsuku. Rupanya mereka telah mengadakan pertemuan krisis keluarga. Dan aku adalah masalah yang perlu mereka selesaikan bersama. Ketiganya duduk di ruang tamuku yang kecil seperti pengadilan, dengan wajah serius yang ditunjukkan orang ketika mereka akan menjelaskan mengapa apa yang kamu rasakan salah dan apa yang mereka lakukan dibenarkan. Budi, bayiku abadi, berbicara lebih dulu. Pada usia 32 tahun, dia masih memiliki wajah anak yang tak berdaya yang dia gunakan ketika dia ingin memanipulasi emosiku. Mama, Rina menceritakan apa yang terjadi kemarin. Aku pikir Mama melebih-lebihkan. Dia hanya ingin melindungi Mama. Melindungiku? Kata itu keluar dari mulutku seperti tawa pahit. Melindungiku dari apa? Dari orang-orang di tempat kerjanya, sela Joko, menyesuaikan kacamatanya seolah dia akan memberikan kuliah. Mereka adalah orang-orang yang sangat canggih. Mereka tidak akan mengerti cara Mama. Rina hanya ingin menghindari situasi yang tidak nyaman bagi Mama. Itu dia lagi. Cara Mama, seolah menjadi otentik, sederhana, pekerja keras, adalah cacat yang harus dilindungi dari orang lain. Dan menggunakan namaku untuk membeli rumah tanpa memberitahuku. Itu juga untuk melindungiku. Ketiganya saling bertukar pandang. Rina berdeham dan mengadopsi nada suara yang dia gunakan ketika dia ingin terdengar masuk akal dan dewasa. Mama, dengarkan baik-baik. Kredit itu tersedia dan kami membutuhkannya. Mama punya riwayat kredit yang baik, tetapi tidak butuh rumah seperti itu. Logis bahwa kami menempatkan properti atas nama Mama, tanpa bertanya. Kami tahu Mama akan mengatakan ya. Mama selalu mengatakan ya untuk semua yang kami minta. Kalimat itu memukulku seperti tamparan. Mereka benar. Aku selalu mengatakan ya. Tetapi mereka tidak pernah memberiku kesempatan untuk mengatakan tidak pada sesuatu sebesar ini.
Budi membungkuk ke depan, menggenggam tanganku dengan kelembutan yang terhitung yang telah dia sempurnakan sejak kecil. Mama, lihat. Aku tahu Mama merasa terluka, tetapi pikirkan baik-baik. Sekarang Mama secara teknis punya rumah di zona terbaik kota. Ini seperti Mama seorang jutawan. Aku punya rumah dengan utang 500 juta rupiah yang harus kubayar. Tapi kami membayar cicilan bulanan. Desak Rina. Maksudku, kami membayar. Kami mengalami beberapa masalah keuangan baru-baru ini, tetapi itu akan segera diselesaikan. Beberapa masalah keuangan? Aku mengeluarkan rekening koran yang telah kuminta dari bank pagi itu. Kalian sudah 3 bulan tidak membayar. 3 bulan di mana aku tidak tahu apa-apa tentang utang ini yang atas namaku. Joko menghela napas dengan kesabaran berlebihan yang digunakan orang dewasa ketika mereka harus menjelaskan sesuatu yang jelas kepada anak yang lambat. Ayu, aku mengerti kebingunganmu. Tetapi secara hukum semuanya teratur. Tanda tanganmu ada di dokumen. Kredit disetujui karena kamu yang memintanya. Tidak ada yang ilegal di sini. Tanda tanganku? Aku berdiri dari sofa, merasakan darah naik ke kepalaku. Kapan aku menandatangani dokumen-dokumen itu? Di mana aku ketika aku seharusnya pergi ke bank untuk mengajukan kredit 500 juta rupiah? Ketiganya terdiam. Ini adalah pertama kalinya seseorang bertanya langsung tentang proses itu. Dan mereka tidak memiliki jawaban yang disiapkan untuk pertanyaan sesederhana itu. Kami membawamu ke bank, gumam Rina akhirnya. Mama pergi bersama kami. Kapan? Pada bulan April, pada hari Sabtu pagi. Aku menutup mata, mencoba mengingat. April. Apa yang terjadi pada bulan April? Dan tiba-tiba aku ingat. Kedaruratan medis Siti, cucuku. Kalian mengatakan kepadaku bahwa Siti ada di rumah sakit, bisikku. Lebih untuk diriku sendiri daripada untuk mereka. Kalian bilang dia menderita radang usus buntu dan butuh operasi mendesak. Kalian memintaku untuk menemani kalian menandatangani beberapa surat asuransi kesehatan. Keheningan yang mengikuti begitu pekat sehingga bisa dipotong dengan pisau. Budi menghindari tatapanku. Joko melepas kacamatanya dan membersihkannya secara obsesif. Rina menggigit bibir bawahnya seperti ketika dia masih kecil dan tahu dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Tidak ada kedaruratan medis. Lanjutku, merasakan potongan puzzle tersusun di pikiranku. Siti baik-baik saja. Kalian mengarang kedaruratan untuk membawaku ke bank dan membuatku menandatangani dokumen yang kuanggap berkaitan dengan asuransi cucuku. Mama, Budi mulai, tetapi aku memotongnya. Di mana Siti sekarang? Apakah dia tahu bahwa orang tuanya menggunakan namanya untuk menipu saya? Itu bukan penipuan, teriak Rina. Akhirnya kehilangan ketenangannya. Itu adalah strategi keuangan. Kita semua menang. Semua orang. Bagaimana aku menang dengan memiliki utang yang tidak bisa kubayar? Karena sekarang Mama adalah pemilik rumah yang bernilai 2 kali lipat dari utang kita. Rumah yang tidak bisa kutinggali karena aku memalukan bagi kalian. Kata-kata itu keluar dengan lebih banyak rasa sakit daripada yang kurencanakan. Ketiganya terdiam lagi. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang mirip dengan rasa bersalah. Saat itulah bel pintu berbunyi. Budi pergi untuk membuka dan kembali dengan Siti, cucuku yang berusia 12 tahun. Dia mengenakan seragam SMP-nya dan tas punggung merah muda yang kuberikan padanya tahun sebelumnya. Nenek, teriaknya melihatku, berlari ke arahku dengan spontanitas yang hanya dimiliki anak-anak. Dia memeluk leherku dan memberiku ciuman di pipi. Senang nenek ada di sini. Aku ingin cerita kalau aku dapat nilai 10 di ujian matematika yang nenek bantu aku belajar. Aku menatap Rina di atas kepala Siti. Cucu perempuanku tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Baginya, aku masih neneknya, yang membantunya dengan tugas-tugas, dan membelikannya hadiah dengan uang yang tidak kumiliki. Siti, pergi kerjakan PR-mu, kata Rina dengan suara tegang. Orang dewasa sedang membicarakan hal-hal penting. Bolehkah aku tetap bersama nenek? Sudah lama aku tidak melihatnya. Tidak, sayang. Pergi ke kamarmu. Siti berjalan menjauh dengan menyeret kaki. Jelas kecewa. Ketika dia menghilang di lorong, aku menoleh ke anak-anakku. Anak itu benar-benar mencintaiku, kataku dengan suara pelan. Dia satu-satunya orang di keluarga ini yang tidak melihatku sebagai ATM atau sebagai aib sosial. Ma, jangan katakan itu, gumam Budi. Kami juga mencintai Mama. Mencintaiku? Atau menginginkan uangku, rumahku, kreditku?
kemampuanku untuk menyelesaikan masalah kalian. Kedua hal itu tidak saling meniadakan, kata Joko dengan logika dingin yang dia gunakan untuk membenarkan hal yang tidak dapat dibenarkan. Oh, ya? Kalau begitu buktikan. Jual rumah ini, bayar utangnya. Dan mari kita lihat apakah kalian masih mencariku untuk sesuatu yang bukan uang. Rina berdiri tiba-tiba. Kami tidak akan menjual rumah ini. Ini adalah aset kami. Kami bekerja bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Dengan namaku dan kreditku. Tapi dengan usaha kami. Dengan pengorbanan kami. Kata pengorbanan, keluar dari mulut putriku, menyebabkan aku tertawa yang terdengar lebih seperti geraman hewan yang terluka. Pengorbanan. Kamu mau bicara tentang pengorbanan? Aku menjual anting-anting pernikahanku untuk membayar biaya kuliahmu. Aku menjual cincin pertunangan ayahmu untuk bisnis gagal budi. Aku menggadaikan rumah tempat ayahmu meninggal untuk memberimu uang muka apartemen pertamamu. Aku bekerja menjual kue-kue di bawah terik matahari agar kamu bisa makan siang di kantin universitas, seperti teman-temanmu yang kaya. Suaraku semakin keras dengan setiap kata. Bertahun-tahun kebencian sunyi akhirnya muncul ke permukaan. Aku tahu pengorbanan, nak. Apa yang kalian lakukan bukanlah pengorbanan. Itu adalah pencurian dengan tanda tangan palsu dan kepercayaan yang dikhianati. Budi mencoba campur tangan lagi. Mama, kami mengerti Mama marah. Tetapi kita bisa menyelesaikan ini. Kita bisa membuat rencana pembayaran. Kita bisa. Tidak, aku memotongnya. Kalian tidak akan memutuskan lagi apa yang bisa kita lakukan. Kalian tidak akan menggunakan namaku tanpa izinku lagi. Kalian tidak akan malu padaku ketika itu nyaman bagi kalian. Dan menggunakan saya ketika kalian membutuhkanku. Aku berjalan menuju pintu, menunjukkan kepada mereka bahwa percakapan telah berakhir. Kalian punya waktu seminggu untuk memutuskan apa yang akan kalian lakukan dengan utang itu. Jika tidak, aku akan mengambil keputusan hukumku sendiri. Mama mengancam kami, tanya Rina dengan tidak percaya. Tidak, nak. Aku memberitahu kalian. Ada perbedaannya. Ketiganya keluar dari rumahku dengan wajah bingung dan panik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa Mama tidak menyerah. Bahwa Mama tidak menyerap masalah. Bahwa Mama tidak berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ketika mereka menutup pintu, aku ditinggalkan sendirian di ruang tamuku, dikelilingi oleh keheningan yang sebelumnya terasa hampa, tetapi sekarang terasa penuh kemungkinan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku telah menetapkan batasan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku telah mengatakan tidak kepada anak-anakku. Dan meskipun hatiku sakit, aku juga merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama beberapa dekade. Rasa hormat pada diriku sendiri. Minggu berikutnya adalah yang paling aneh dalam hidupku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, teleponku tetap diam. Tidak ada yang meneleponku untuk meminjam uang, untuk menjagakan cucu, untuk menyelesaikan keadaan darurat rumah tangga. Itu seperti aku telah menghilang dari peta keluarga, dan ketidakhadiran itu menghasilkan campuran kontradiktif antara kelegaan dan melankolis. Pada hari Senin pagi aku melakukan sesuatu yang belum kulakukan selama bertahun-tahun. Aku tetap di tempat tidur sampai jam 9. Bukan karena aku sakit atau depresi, tetapi karena aku hanya tidak memiliki kewajiban mendesak yang menungguku. Tidak ada yang datang malam sebelumnya untuk meninggalkan cucu untuk kujaga sementara mereka menyelesaikan beberapa urusan. Tidak ada yang membangunkanku dengan panggilan darurat pada jam 5 pagi. Aku membuat kopi dengan tenang, menggunakan French press yang kubeli 2 tahun lalu, tetapi yang tidak pernah sempat kugunakan, karena aku selalu terburu-buru untuk menyelesaikan krisis orang lain. Kopi terasa berbeda ketika kamu tidak meminumnya dengan tergesa-gesa, ketika kamu bisa menikmatinya sambil melihat keluar jendela pada burung kolibri yang mengunjungi bunga-bunga kembang sepatu di halaman. Pukul 10, aku berjalan ke pusat kota. Sudah berbulan-bulan aku tidak pergi ke pusat kota tanpa misi tertentu. Membeli obat untuk seseorang, membayar layanan yang tidak mampu dibayar anak-anakku, mencari hadiah untuk ulang tahun yang mereka lupakan. Kali ini aku pergi hanya karena aku ingin berjalan, karena aku ingin mengingat bagaimana rasanya bergerak di dunia tanpa membawa beban kebutuhan orang lain di bahu. Aku duduk di bangku di sebuah taman, di depan Masjid Agung, dan mengamati orang-orang yang lewat. Pedagang kaki lima menawarkan minuman dan makanan ringan, wisatawan mengambil foto, keluarga berjalan-jalan dengan anak-anak yang berlarian di antara burung merpati, kehidupan normal, sehari-hari,
tanpa drama atau keadaan darurat keuangan. Di sanalah aku bertemu Pak Budi. Dia duduk di bangku di sebelah. Seorang pria berusia sekitar 70 tahun dengan kumis putih dan baret yang memberinya penampilan seorang intelektual pensiunan. Dia membaca koran dan sesekali menggumamkan komentar tentang berita, tampaknya untuk dirinya sendiri. Politisi-politisi ini. Dia mengomel membaca sesuatu yang mengganggunya. Mereka menjanjikan langit dan bumi, tetapi mereka hanya tahu cara mencuri. Aku tertawa tanpa sengaja. Komentar itu mengingatkanku pada almarhum suamiku Arman, yang memiliki kebiasaan yang sama untuk berdebat dengan koran seolah wartawan bisa mendengarnya. Apakah korupsi membuatmu tertawa, Bu? Tanya Pak Budi dengan senyum yang menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar kesal. Aku tertawa karena Bapak berbicara dengan koran sama seperti yang dilakukan suamiku. Jawabku, dia juga bertengkar dengan berita setiap pagi. Ya? Bagaimana tidak kesal? Jelasnya, melipat koran dan menyimpannya di tas kain. Meskipun tidak ada gunanya lagi untuk kesal pada usia ini. Kami mengobrol selama 1 jam tentang segalanya dan tidak ada apa-apa. Dia memberitahuku bahwa dia adalah seorang akuntan pensiunan, bahwa dia telah menduda 5 tahun yang lalu, bahwa anak-anaknya tinggal di luar negeri dan mengunjunginya setahun sekali karena kewajiban daripada kasih sayang. Aku memberitahunya bahwa aku juga seorang janda, tetapi aku menghilangkan detail tentang anak-anakku. Untuk beberapa alasan. Aku tidak ingin membebani orang asing dengan masalah keluargaku. Apakah ibu tahu apa yang paling aku rindukan dari menikah? Tanyanya sambil kami membeli gorengan dari seorang penjual yang lewat di dekat bangku kami. Apa? Perdebatan bodoh. Istriku dan aku bertengkar tentang hal-hal paling konyol. Apakah tanaman harus disiram di pagi atau sore hari? Apakah ayam dimasak lebih baik di oven atau di kompor? Apakah kita harus menonton berita sebelum atau sesudah makan malam? Aku pikir ketika dia meninggal aku akan merindukan ciuman dan pelukan. Tetapi yang paling kurindukan adalah perkelahian absurd yang membuat setiap hari tidak terduga. Kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di dadaku. Arman dan aku juga memiliki diskusi-diskusi tidak penting yang sekarang, dalam retrospeksi, tampak seperti kemewahan dari kehidupan yang dibagikan secara otentik. Anak-anakku tidak pernah bertengkar denganku, kataku tanpa berpikir. Mereka selalu setuju dengan segalanya. Mereka selalu mengatakannya untuk segalanya. Itu terdengar mencurigakan. Jawab Pak Budi dengan cerdik. Orang yang tidak pernah bertengkar denganmu tentang hal-hal kecil umumnya karena mereka mengharapkanmu memberi mereka sesuatu yang besar. Pengamatan itu memukulku seperti pukulan ke perut. Dia benar. Rina dan Budi tidak pernah berdebat denganku tentang pendapat, selera, keputusan sehari-hari. Mereka menerima pandanganku, masakanku, hadiahku, bantuanku, dengan kelembutan yang sekarang kusadari lebih strategis daripada penuh kasih. Menurut Bapak, apa pendapat tentang pengampunan? Tanyaku tiba-tiba. Pak Budi mengunyah sepotong gorengan dengan bijaksana sebelum menjawab. Pendapatku, pengampunan tanpa keadilan adalah keterlibatan, dan keadilan tanpa pengampunan adalah balas dendam. Kita harus menemukan keseimbangan. Dan jika tidak ada keadilan yang mungkin, maka kita harus menciptakannya sendiri. Tetapi itu lebih sulit karena membutuhkan keberanian. Kami berpisah dengan bertukar nomor telepon. Bukan karena kami punya rencana spesifik, tetapi karena ada sesuatu yang menghibur dalam mengetahui bahwa ada seseorang di dunia ini dengan siapa aku bisa memiliki percakapan jujur, tanpa agenda tersembunyi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku makan malam sesuatu yang kubeli hanya untuk diriku sendiri, bukan sisa makanan yang disiapkan untuk orang lain. Bukan sesuatu yang cepat karena aku harus buru-buru keluar untuk menyelesaikan keadaan darurat. Aku membeli sepotong steak kecil tapi berkualitas baik. Aku memasaknya dengan bawang putih dan rempah-rempah, dan menuangkan segelas anggur yang telah kusimpan untuk acara khusus yang tidak pernah datang. Aku makan perlahan, menikmati setiap gigitan, mendengarkan musik klasik di radio. Di luar hujan turun dengan lembut, dan suara tetesan air di jendela menciptakan simfoni sempurna untuk makan malam dalam kesendirian yang tidak terasa sepi melainkan damai. Setelah makan malam, aku melakukan sesuatu yang belum kulakukan selama beberapa dekade. Aku menelepon seorang teman. Siti dan aku telah menjadi teman akrab selama tahun-tahun pertama pernikahan. Tetapi secara bertahap kami telah menjauh ketika tanggung jawab keluargaku mulai menghabiskan semua waktu luangku. Dia telah mengundangku ke pertemuan, makan siang, acara wanita, tetapi aku selalu harus menolak karena salah satu anakku membutuhkan sesuatu yang mendesak.
Ayu? Ini kamu. Suaranya terdengar benar-benar terkejut ketika dia mengangkat telepon. Ya, ini aku. Aku tahu sudah lama kita tidak bicara, tapi... Astaga, senang sekali mendengarmu. Baru kemarin aku memikirkanmu. Bagaimana kabarmu? Kami mengobrol selama 2 jam. Dia menceritakan tentang cucunya yang baru saja lulus sebagai insinyur, tentang perjalanan yang dia lakukan keluar kota dengan teman-teman klub bukunya, tentang kelas melukis yang baru dia mulai ambil setiap hari Selasa. Dan bagaimana denganmu? Bagaimana Rina dan Budi? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak berbohong tentang anak-anakku. Aku tidak membela mereka. Aku tidak meminimalkan kesalahan mereka. Aku tidak mengarang versi idealis dari hubungan kami. Jujur, Siti, tidak terlalu baik. Aku sedang melalui situasi sulit dengan mereka. Aku menceritakan segalanya padanya. Rumah, utang, penyangkalan di hari raya, tanda tangan palsu, penghinaan. Siti mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi, tanpa menawarkan nasihat murahan. Ayu, katanya ketika aku selesai berbicara, bisakah aku mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar? Ini yang terjadi padamu mengerikan, tetapi itu juga adalah kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan kembali hidupmu sebelum terlambat. Apa maksudmu? Maksudku, kamu berusia 67 tahun, bukan 97. Kamu masih punya waktu untuk hidup sungguh-sungguh. Untuk dirimu sendiri. Untuk impianmu sendiri. Tetapi hanya jika kamu memiliki keberanian untuk mempertahankan impian itu. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tanpa telepon di meja samping tempat tidur, tanpa khawatir tentang panggilan darurat, tanpa khawatir masalah apa yang harus kuselesaikan keesokan harinya. Pada hari Rabu aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku pergi ke bank, tetapi bukan untuk mencari tahu tentang utang. Aku pergi untuk membuka rekening tabunganku sendiri, terpisah dari akun apapun yang kubagi dengan anak-anakku. Aku menyetor seluruh uang pensiunku, tanpa menyisihkan 1 rupiah pun untuk keadaan darurat keluarga yang selalu muncul. Setelah itu aku pergi ke kantor pengacara yang direkomendasikan Pak Budi kepadaku. Pengacara Karina adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, dengan kantor yang sederhana tetapi rapi, penuh dengan buku-buku hukum dan tanaman yang menunjukkan bahwa seseorang meluangkan waktu untuk merawatnya. Nyonya Dewi, katanya setelah meninjau semua dokumen yang kubawa, apa yang mereka lakukan padamu memiliki nama hukum, penipuan dokumenter dan penyalahgunaan keuangan keluarga. Itu adalah kejahatan, dan Anda berhak untuk membela diri. Pilihan apa yang aku miliki? Beberapa. Anda dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap putri Anda karena menggunakan identitas Anda tanpa izin. Anda dapat meminta pembatalan hipotek karena cacat persetujuan. Anda dapat menuntut agar mereka mentransfer kepemilikan real dari rumah yang sudah atas nama Anda secara hukum, atau Anda dapat menegosiasikan solusi di luar pengadilan. Mana yang Anda rekomendasikan? Itu tergantung pada apa yang ingin Anda capai. Apakah Anda ingin menghukum putri Anda atau melindungi diri Anda sendiri? Pertanyaan itu memaksaku untuk memikirkan apa yang benar-benar kucari. Itu bukan balas dendam. Itu bukan untuk menyakiti Rina. Itu untuk mendapatkan kembali martabatku dan mengamankan masa depanku. Aku ingin melindungi diriku, jawabku. Tetapi aku juga ingin mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa terus menyalahgunakanku. Kalau begitu saya sarankan kita mulai dengan menuntut transfer kepemilikan real dan pembayaran utang. Jika mereka menolak, kita dapat meningkatkan ketindakan hukum yang lebih parah. Aku keluar dari kantor pengacara dengan folder penuh dokumen hukum dan sesuatu yang belum kurasakan selama bertahun-tahun. Harapan. Bukan harapan bahwa anak-anakku akan berubah, tetapi harapan bahwa aku bisa mengubah situasiku sendiri. Sore itu, aku menulis surat formal, tidak emosional, tidak memohon. Tidak membenarkan, hanya hukum dan jelas. Mulai hari ini, saya menuntut agar utang 500 juta rupiah ditransfer ke nama penerima manfaat real property, atau bahwa rumah dijual dan utang dilunasi. Kalian punya waktu 15 hari untuk menanggapi. Jika tidak, saya akan melanjutkan melalui jalur hukum yang sesuai. Aku membawanya secara pribadi ke rumah bunga mawar dan menyelipkannya di bawah pintu. Aku tidak menekan bel. Aku tidak menunggu jawaban. Aku tidak memberikan penjelasan. Aku hanya menyerahkan ultimatumku dan pergi. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasaku, aku telah bertindak tanpa berkonsultasi dengan siapapun.
tanpa meminta izin, tanpa khawatir melukai perasaan orang lain, dan rasanya seperti terbang. 15 hari berlalu seperti hitungan mundur menuju ledakan yang kita semua tahu akan datang tetapi tidak ada yang mau hadapi. Selama hari-hari itu, teleponku berdering lagi. Tetapi sekarang dengan nada yang berbeda. Itu bukan lagi panggilan santai meminta bantuan. Itu adalah panggilan putus asa dari anak-anakku yang mencoba bernegosiasi untuk meminimalkan, untuk menemukan cara agar semuanya kembali seperti sebelumnya. Mama tidak mungkin serius, kata Budi kepadaku setiap 2 hari. Dengan suara anak yang dia gunakan ketika dia ingin melunakkanku. Kami keluarga tidak saling menuntut. Keluarga juga tidak saling menipu, jawabku. Mempertahankan nada tenang yang mengejutkanku, Rina mencoba strategi yang berbeda. Dia mengirimiku bunga dengan kartu bertuliskan, "Untuk mama terbaik di dunia." "Aku sayang mama, mari bicara." Seolah selusin mawar bisa menghapus berbulan-bulan pembayaran yang tertunda dan bertahun-tahun penghinaan yang terakumulasi. Tetapi Jokolah yang akhirnya menelepon pada hari ke-14, sehari sebelum ultimatumku berakhir. "Ayo, kita perlu menyelesaikan ini dengan cara beradab. Datang besok ke rumah jam 6 sore. Kita akan mengadakan pertemuan keluarga lengkap untuk mencapai kesepakatan." Pertemuan keluarga lengkap? Rina, Budi, aku, dan Siti juga. Kami ingin putri kami mendengar ini langsung darimu, agar dia mengerti konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Sikap sinis menggunakan Siti sebagai perisai emosional menghasilkan kemarahan dingin yang menetap di perutku seperti timah cair. Tetapi aku setuju untuk pergi. Bukan karena aku berniat menyerah, tetapi karena aku ingin semua orang mendengar dari mulutku, dengan jelas dan tanpa kemungkinan salah paham, bahwa era Ayu, sang pemecah masalah, telah berakhir selamanya. Aku tiba di rumah bunga mawar tepat pukul 6. Kali ini aku tidak membawa kotak-kotak makanan, tidak ada hadiah untuk cucuku, atau senyum gugup yang telah menjadi seragam keluargaku selama beberapa dekade. Aku membawa folder dengan dokumen hukum dan resolusi yang telah mengeras di dadaku seperti beton bertulang. Joko membukakan pintu untukku dengan kesopanan yang dipaksakan yang tidak berhasil menyembunyikan kegugupannya. Di ruang tamu mereka semua menungguku. Rina di sofa kulit yang sama tempat dia memanggilku memalukan. Budi di kursi tunggal. Dan Siti meringkuk di sudut dengan wajah kebingungan mutlak. "Nenek," kata cucuku melihatku, "apa benar nenek tidak sayang kami lagi?" Pertanyaan itu menembusku seperti pisau. Aku menatap Rina, yang memiliki kehormatan untuk terlihat tidak nyaman, dan aku mengerti strateginya. Mereka telah memutuskan untuk mengubah seorang anak berusia 12 tahun menjadi senjata emosional mereka, membuatnya percaya bahwa aku adalah penjahat dalam cerita ini. "Siti, sayangku," kataku duduk di tepi sofa dan menggenggam tangan kecilnya di antara tanganku, "nenek akan menyayangimu seumur hidup. Tetapi orang dewasa kadang-kadang memiliki masalah rumit yang tidak ada hubungannya dengan cinta yang kita rasakan untuk kalian anak-anak. Tapi mama bilang nenek akan mengambil rumah kami. Dia bilang kami harus pindah ke tempat yang jelek karena nenek membenci kami." Aku kembali menatap Rina. Kali ini dengan kemarahan yang pasti tercermin di mataku karena dia sedikit menciut di sofa. "Siti, apakah kamu tahu bahwa rumah ini terdaftar atas nama nenek?" tanyaku, menjaga suaraku lembut tetapi jelas. Siti menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu tahu bahwa ayah dan ibumu menggunakan namaku untuk membeli rumah ini tanpa memberitahuku?" Anak itu menggelengkan kepala, menatap bingung pada orang tuanya. "Apakah kamu tahu bahwa aku harus membayar 500 juta rupiah untuk rumah di mana aku tidak bisa tinggal karena ayahmu bilang aku memalukan?" "Ayu!" teriak Joko. "Jangan melibatkan anak itu dalam hal ini." "Aku tidak melibatkannya," jawabku tanpa meninggikan suara. "Kalian melibatkannya ketika kalian memutuskan untuk menggunakannya sebagai sandera emosional. Kalian melibatkannya ketika kalian mengatakan kepadanya bahwa aku adalah orang jahat dalam cerita ini." Aku berbalik ke arah Siti lagi. "Sayangku, pergilah ke kamarmu. Orang dewasa akan membicarakan hal-hal membosankan tentang uang dan kertas. Ketika kami selesai, nenek akan datang untuk berpamitan." Siti bangkit perlahan, menatap orang tuanya seolah meminta izin. Rina mengangguk kaku, dan cucuku menghilang di lorong sambil menyeret kaki. Ketika kami berempat orang dewasa sendirian, aku mengeluarkan dokumen-dokumen dari folderku dan meletakkannya di atas meja kopi, persis di tempat yang sama di mana aku melemparkan surat-surat bank 2 minggu sebelumnya. "Ini adalah dokumen hukum umumku.
Gugatan perdata untuk penipuan dokumenter dan penyalahgunaan keuangan keluarga. Ini siap untuk diajukan besok di pengadilan jika kita tidak mencapai kesepakatan malam ini. Budi membungkuk ke depan dengan tangan gemetar. Mama tidak mungkin serius. Mama akan menuntut keluarga Mama sendiri? Budi, keluargaku sudah menuntutku. Menuntutku ketika mereka menggunakan namaku tanpa izinku. Menuntutku ketika mereka berbohong padaku tentang keadaan darurat medis untuk menipuku. Menuntutku ketika mereka menyangkal keberadaanku di depan orang asing. Tapi itu berbeda, gumam Rina. Kami tidak bermaksud menyakiti Mama. Tidak bermaksud menyakitiku? Pertanyaan itu keluar seperti tawa kasar. Rina, apakah kamu tahu berapa gajiku pensiun per bulan? Aku tidak tahu. 8 juta rupiah? 7.200.000 rupiah. Dan cicilan bulanan rumah ini adalah 12.500.000 rupiah. Kalian membuatku berkomitmen untuk membayar hampir 2 kali lipat dari pendapatanku setiap bulan untuk rumah di mana aku tidak bisa tinggal. Jika itu bukan ingin menyakitiku, aku tidak tahu apa itu. Joko menyesuaikan kacamatanya dengan gugup. Ayu, kami mengerti kemarahanmu, tetapi kita bisa mencapai kesepakatan. Kami bisa membuatmu menjadi pemilik real rumah. Kamu bisa datang untuk tinggal di sini bersama kami. Tinggal bersama kalian? Proposal itu terasa begitu absurd sehingga aku hampir tertawa. Dengan pria yang memberitahu istrinya bahwa aku memalukan, dengan wanita yang pura-pura tidak mengenalku, sebagai nenek yang hidup dari amal anak-anaknya yang sukses. Itu bukan amal, desak Rina. Itu akan menjadi keadilan. Rumah ini atas namamu. Kamu berhak tinggal di dalamnya. Rina, jika aku ingin tinggal di rumah seharga 500 juta rupiah, aku akan membelinya dengan uangku sendiri dan tanda tanganku sendiri. Aku tidak butuh kalian memberiku remah-remah dari apa yang kalian curi dariku. Keheningan yang mengikuti begitu tegang sehingga bisa dipotong dengan pisau. Ketiganya saling bertukar pandang seperti konspirator yang kehabisan pilihan. Akhirnya, Budi mencoba upaya terakhir. Pemerasan emosional langsung. Mama, jika Mama melakukan ini akan menjadi akhir dari keluarga kita. Siti akan tumbuh tanpa nenek. Kami akan kehilangan rumah. Mungkin pekerjaan Joko akan terpengaruh oleh skandal itu. Apakah Mama benar-benar ingin menghancurkan keluarga Mama sendiri demi uang? Pertanyaan itu memukulku tepat di mana Budi tahu paling sakit. Untuk sesaat, Ayu yang dulu ingin muncul, yang selalu menyerah untuk menjaga kedamaian, yang lebih suka disakiti daripada menyakiti orang lain. Tetapi kemudian aku teringat kata-kata Pak Budi. Pengampunan tanpa keadilan adalah keterlibatan. Budi, kataku dengan ketenangan yang mengejutkanku. Keluarga kita hancur pada hari kalian memutuskan bahwa aku lebih berguna sebagai alat keuangan daripada sebagai pribadi. Hancur ketika Rina lebih suka menyangkal keberadaanku daripada membelaku. Hancur ketika kalian memutuskan bahwa martabatku adalah harga yang adil untuk kenyamanan ekonomi kalian. Aku bangkit dari sofa dan berjalan menuju jendela yang menghadap ke taman yang terawat sempurna, dibayar dengan uang yang bukan milik mereka. Kalian tidak kehilangan seorang ibu. Kalian kehilangan seorang ibu bertahun-tahun yang lalu, ketika kalian mengubahnya menjadi ATM pribadi kalian. Yang kalian hilangkan sekarang adalah ATM kalian. Dan ya, itu akan lebih menyakitkan bagi kalian. Itu tidak adil, teriak Rina, akhirnya kehilangan ketenangannya. Kami mencintai Mama. Semua yang kami lakukan adalah untuk kebaikan keluarga. Rina, aku berbalik ke arahnya dengan ekspresi yang pasti terlihat penuh kasih, karena aku melihat dia sedikit mengempis. Rina, jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan menyangkal keberadaanku. Jika kamu mencintaiku, kamu akan berbicara denganku sebelum menggunakan namaku untuk membeli rumah. Jika kamu mencintaiku, kamu akan membela wanita yang mengorbankan segalanya untuk memberimu pendidikan yang memungkinkanmu hidup seperti ini. Aku mengeluarkan satu dokumen lagi dari folderku. Ini disegel oleh notaris. Tetapi kalian benar tentang satu hal. Keluarga seharusnya tidak saling menuntut. Itulah mengapa aku akan memberi kalian kesempatan terakhir untuk menyelesaikan ini tanpa pengadilan. Ketiganya membungkuk ke depan menunggu proposal dariku. Kalian punya waktu 30 hari untuk menjual rumah ini dan melunasi utang sepenuhnya. Ketika utang dilunasi, kita masing-masing akan melanjutkan jalan kita. Kalian akan mencari rumah yang bisa kalian bayar dengan uang dan kredit kalian sendiri. Dan aku akan menjalani sisa hidupku tanpa kewajiban untuk membiayai impian kebesaran siapapun lagi. Dan jika kami tidak menerima,
Tanya Joko dengan suara serak. Kalau begitu, besok pagi, aku mengajukan gugatan. Dan percayalah, pengadilan akan jauh kurang murah hati daripada aku. Kalian bisa kehilangan rumah dengan cara apapun. Ditambah biaya hukum. Ditambah kemungkinan catatan kriminal karena penipuan. Budi mulai menangis. Air mata nyata. Dari kepanikan tulus. Dari pria yang baru saja menyadari bahwa dia telah kehilangan selamanya wanita yang selalu menyelesaikan masalahnya. Mama, tolong. Budi, aku bukan lagi mama pemecah masalahmu. Sekarang aku Ayu Harapan Dewi, seorang wanita berusia 67 tahun yang akan menjalani sisa hidupnya dengan martabat dan rasa hormat pada diri sendiri. Aku berjalan menuju pintu. Tetapi sebelum aku keluar, aku berbalik untuk terakhir kalinya. 30 hari. Setelah itu, aku tidak ingin melihat kalian lagi kecuali kalian datang untuk meminta maaf, dan bukan maaf untuk uang. Maaf karena memperlakukanku seolah aku tidak berharga. Aku keluar dari rumah itu dengan kepastian bahwa aku baru saja menutup selamanya satu bab dalam hidupku. Bab yang menyakitkan, memalukan, yang telah berlangsung terlalu banyak tahun. Tetapi aku juga keluar dengan kepastian bahwa aku membuka bab lain yang sama sekali berbeda. Bab di mana aku adalah protagonis dari kisahku sendiri. 30 hari berikutnya adalah yang paling membebaskan dalam kehidupan dewasaku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, aku bangun setiap pagi tanpa daftar mental masalah orang lain untuk diselesaikan. Tanpa beban tak terlihat dari harapan keluarga yang menekan bahuku sebelum kakiku menyentuh lantai. Perubahan pertama yang kulakukan adalah di rumahku. Selama bertahun-tahun aku telah menjaga semuanya persis sama, seolah itu adalah museum keibuan abadi. Kamar Budi masih memiliki piala sepak bola SMP-nya dan poster tim yang bahkan tidak ada lagi. Kamar Rina menyimpan boneka porselennya dan buku-buku cerita yang dia baca ketika dia berusia 8 tahun. Itu seperti aku telah menunggu mereka untuk menjadi anak-anak lagi. Bahwa mereka akan kembali membutuhkan ibu mereka dengan cara yang murni dan sederhana seperti anak-anak membutuhkan ibu mereka. Tetapi minggu itu, dengan energi yang belum kurasakan selama bertahun-tahun, aku mulai membongkar kuil-kuil masa lalu itu. Aku mengemas piala, menyumbangkan boneka ke panti asuhan. Aku memberikan pakaian yang tidak lagi cocok untuk siapapun. Kamar Budi aku ubah menjadi bengkel jahitku, sesuatu yang telah kutinggalkan ketika dia lahir. Karena aku tidak punya waktu untuk hal-hal sepele itu, kamar Rina menjadi perpustakaan pribadiku. Aku membeli sofa nyaman bekas, lampu baca, dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, aku mengisi rak-rak dengan buku-buku yang ingin kubaca. Bukan buku teks untuk membantu dengan tugas orang lain, atau manual pengasuhan untuk menjadi ibu yang lebih baik. Pak Budi membantuku dengan pemindahan perabotan. Dia telah menjadi teman kepercayaanku, dan secara bertahap, sesuatu yang mirip dengan pergaulan di usia senja. Tidak ada yang romantis di antara kami, tetapi ada persahabatan yang hangat. Jenis persahabatan yang muncul di antara orang-orang yang telah hidup cukup lama untuk menghargai kejujuran di atas penampilan. Kamu terlihat berbeda, katanya suatu sore saat kami merakit rak bukuku yang baru, seperti lebih hadir. Hadir? Ya, seolah sebelumnya kamu adalah hantu dirimu sendiri, dan sekarang kamu telah kembali untuk menghuni tubuhmu sendiri. Pengamatan itu memukulku karena itu tepat. Selama bertahun-tahun aku telah menjadi seperti karyawan dari kehidupanku sendiri, memenuhi fungsi untuk orang lain tanpa benar-benar hidup untuk diriku sendiri. Minggu yang sama aku mendaftar di kelas melukis cat air di Sanggar Seni. Itu adalah sesuatu yang kuimpikan sejak aku masih muda, tetapi yang selalu kutunda karena ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mencuci pakaian orang lain, memasak untuk orang lain, bekerja untuk membayar kebutuhan orang lain. Lukisan pertamaku mengerikan. Pemandangan yang tidak proporsional di mana pohon-pohon tampak seperti brokoli raksasa dan danau terlihat lebih seperti genangan air koklat. Tetapi ketika guru, seorang wanita bernama Bu Victoria berusia sekitar 60 tahun, berkata, "Ayu, saya bisa melihat kamu punya jiwa seniman. Kamu hanya butuh latihan." Aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama beberapa dekade. Kebanggaan atas sesuatu yang sepenuhnya milikku. Aku juga mulai berjalan setiap pagi di taman kota. Bukan sebagai latihan wajib untuk tetap sehat dan berguna lebih lama, tetapi untuk kesenangan sederhana menggerakkan tubuhku di bawah sinar matahari, mendengarkan burung, menyapa pejalan kaki lain yang secara bertahap menjadi kenalan dan kemudian menjadi teman biasa. Selama salah satu dari jalan-jalan itu aku bertemu Siti,
Teman lamaku, yang sekarang telah menjadi teman kopi regulerku pada hari Kamis sore. Ayu, katanya pagi itu. Aku harus memberitahumu sesuatu yang telah kupikirkan sejak kita melanjutkan persahabatan kita. Katakan, selama bertahun-tahun ini, ketika kamu berbicara denganku tentang anak-anakmu, aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh dalam cerita yang kamu ceritakan padaku. Terlalu sempurna, terlalu murah hati dari pihak mereka. Sekarang aku mengerti bahwa kamu menceritakan kepadaku versi yang perlu kamu percayai untuk bertahan hidup. Kata-katanya membuatku merenungkan berapa banyak kebohongan yang telah kukatakan pada diriku sendiri untuk membenarkan pelecehan emosional dan keuangan. Berapa kali aku telah menafsirkan kembali keegoisan sebagai kemandirian yang sehat dan manipulasi sebagai kebutuhan yang sah? Apakah menurutmu aku ibu yang bodoh? Tanyaku. Tidak. Menurutku kamu adalah ibu yang putus asa untuk dicintai. Dan ada orang yang mengambil keuntungan dari keputusasaan itu. Pada hari ke-20 ultimatumku, aku menerima telepon dari Rina. Suaranya terdengar berbeda, lebih kecil, seolah dia telah menangis. Mama, kami sudah menjual rumah. Ada beberapa yang tertarik. Kami pikir akan cepat terjual. Aku senang, jawabku tanpa emosi tertentu. Aku juga ingin memberitahu Mama bahwa aku putus dengan Joko. Informasi itu mengejutkanku. Kenapa? Karena ketika aku memberitahu bosku apa yang terjadi dengan rumah dan gugatan itu, dia bilang Joko telah menangani beberapa akun secara tidak teratur. Rupanya, ini bukan pertama kalinya dia memalsukan dokumen. Aku merasakan campuran aneh antara kepuasan dan kesedihan. Kepuasan karena Rina mulai melihat konsekuensi dari keputusannya. Kesedihan karena, meskipun demikian, dia tetap putriku dan aku tidak suka melihatnya menderita. Bagaimana dengan Siti? Siti bingung. Tetapi aku pikir dia mulai mengerti bahwa orang dewasa kadang-kadang melakukan hal-hal bodoh. Aku memberitahunya kebenaran tentang apa yang terjadi dengan rumah itu. Aku mengatakan kepadanya bahwa kami telah menggunakan namamu tanpa izin dan itu salah. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun Rina mengakui telah melakukan sesuatu yang salah tanpa membenarkan atau meminimalkannya. Di mana kalian akan tinggal? Aku menemukan apartemen kecil di kawasan biasa. Tidak mewah. Tetapi itu yang bisa kubayar dengan gajiku yang sebenarnya. Siti bilang dia tidak keberatan selama dia punya kamarnya dan bisa terus melihat neneknya. Penyebutan cucuku menyentuh hatiku, tetapi tidak dengan keputusasaan seperti sebelumnya. Sekarang dengan kasih sayang bersih dari seseorang yang tahu bahwa dia bisa mencintai tanpa mengorbankan diri. Rina, ketika rumah itu terjual dan utang dilunasi, mungkin kita bisa memulai lagi, tetapi kali ini dengan aturan yang jelas. Aturan macam apa? Aturan di mana aku adalah ibumu, bukan bankmu. Di mana kamu adalah putriku, bukan bosku. Di mana kita saling menghormati atau kita tidak berhubungan sama sekali. Ada keheningan panjang di sisi lain. Mama pikir itu mungkin. Aku tidak tahu, nak. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku bersedia mencobanya. 2 hari kemudian, Pak Budi mengundangku ke konser musik klasik di gedung kesenian. Dia telah membeli 2 tiket karena orang seusia saya tidak seharusnya pergi sendiri ke acara budaya. Terlihat sedih, katanya. Teater itu penuh dengan pasangan lansia, keluarga, orang-orang yang telah menjadikan seni sebagai prioritas dalam hidup mereka. Selama bertahun-tahun aku berpikir bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah kemewahan bagi orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab nyata. Tetapi duduk di sana, mendengarkan simfoni orkestra, aku mengerti bahwa seni bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan jiwa yang telah kurahasiakan selama beberapa dekade. Di sela-sela, sementara kami minum kopi di lobi, Pak Budi mengajukan pertanyaan yang membuatku benar-benar goyah. Ayu, apa yang paling ingin kamu lakukan sekarang setelah hidupmu menjadi milikmu lagi? Pertanyaan itu bergema karena aku menyadari bahwa aku tidak punya jawaban segera. Begitu lama aku telah mendefinisikan keinginanku berdasarkan kebutuhan orang lain, sehingga aku telah kehilangan kontak dengan impianku sendiri. Aku tidak tahu, aku mengakui. Aneh rasanya tidak tahu. Itu tidak aneh, dia meyakinkanku. Itu normal ketika kamu telah menjalani kehidupan orang lain, tetapi sekarang kamu punya waktu untuk menemukannya. Malam itu, aku sampai di rumah dengan perasaan kemungkinan yang belum pernah kurasakan sejak aku masih muda dan percaya bahwa masa depan penuh dengan petualangan yang menungguku. Aku menuangkan segelas anggur, duduk di kursi bacaku yang baru, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade,
Aku membiarkan diriku bermimpi tanpa batasan praktis. Apa yang ingin kulakukan? Bepergian? Menulis? Mengajar? Memulai bisnis kecil? Memiliki hubungan romantis di usiaku? Mengadopsi anjing? Pindah ke kota lain? Semua kemungkinan ini melayang di pikiranku seperti balon berwarna, dan untuk pertama kalinya, tidak ada satupun dari mereka yang disertai dengan pertanyaan, tetapi apa yang akan dikatakan anak-anakku? Atau, tetapi bagaimana aku akan membantu mereka jika aku melakukan ini? Pada hari ke-28 teleponku berdering. Itu Budi. Mama, rumahnya sudah terjual. Besok kami tanda tangan surat-surat dan utang akan dilunasi. Semuanya akan beres. Aku sangat senang. Aku juga ingin meminta maaf. Bukan hanya untuk masalah rumah, tetapi untuk bertahun-tahun ini. Karena memperlakukan Mama seolah Mama adalah departemen keadaan darurat kami, alih-alih memperlakukan Mama sebagai ibu kami. Kata-kata itu datang kepadaku dengan beban emosional yang tidak kuduga. Itu adalah pertama kalinya salah satu anakku secara eksplisit mengakui pola pelecehan yang telah mendefinisikan hubungan kami. Aku menerima permintaan maafmu, Budi. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa itu tidak berarti segalanya akan kembali seperti dulu. Aku tahu. Dan tidak apa-apa. Aku pikir kita semua perlu belajar untuk hidup secara berbeda. Malam itu aku tidur dengan ketenangan yang mendalam. Tahu bahwa keesokan harinya aku akan secara resmi bebas dari utang yang seharusnya tidak pernah kumiliki, tetapi juga bebas dari sesuatu yang jauh lebih berat, kewajiban untuk menjadi ibu pengorbanan abadi. Keesokan harinya, ketika surat-surat itu ditandatangani dan utang dilunasi, aku melakukan sesuatu yang sepenuhnya impulsif. Aku pergi ke agen perjalanan dan membeli tiket bus ke kota tepi pantai untuk minggu berikutnya. Aku akan pergi sendirian. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasaku. Aku akan bepergian untuk kesenangan murni, tanpa menemani siapapun, tanpa menjaga siapapun, tanpa menyelesaikan masalah siapapun. Aku akan pergi untuk melihat samudra dan mengingat siapa Ayu Harapan Dewi sebelum dia menjadi ibu, nenek, pemecah masalah resmi keluarga. Aku akan pergi untuk menemukan diriku sendiri. 6 bulan kemudian, aku duduk di teras apartemen baruku di kota tepi pantai, melihat matahari terbenam melukis langit dengan warna-warna yang tidak pernah kubayangkan ada di luar lukisan. Samudra Pasifik terbentang tanpa batas di depanku, dan burung camar berputar-putar malas di atas ombak yang datang dengan tenang ke pantai. Aku tidak datang hanya untuk seminggu, seperti yang kurencanakan semula. Aku datang untuk seminggu dan aku tinggal untuk selamanya. Apartemennya kecil tetapi cerah, dengan pemandangan laut yang memberiku pertunjukan yang berbeda setiap pagi dan setiap sore. Aku menyewanya dengan uang yang kutabung selama bertahun-tahun itu. Aku pikir aku membantu anak-anakku, tetapi yang sebenarnya membiayai penghinaanku sendiri. Ternyata ketika kamu tidak menghabiskan uangmu untuk menyelesaikan krisis orang lain, uang menumpuk lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Rutinitas pagiku sekarang termasuk kopi di teras yang sama ini, sambil aku membaca buku yang kupilih untuk kesenangan dan bukan karena kewajiban pendidikan terhadap orang lain. Setelah itu aku berjalan di pantai, mengumpulkan kerang yang kugunakan untuk mendekorasi apartemen, menyapa ekspatriat lain yang, sepertiku, memutuskan bahwa tidak terlalu terlambat untuk memulai hidup baru. Pak Budi mengunjungiku setiap 2 bulan. Ternyata dia juga mendambakan petualangan, dan sekarang kami telah mengembangkan persahabatan yang mencakup perjalanan sesekali ke desa-desa pantai yang berbeda. Kami bukan pasangan dalam arti romantis, tetapi kami adalah mitra hidup dalam arti paling murni. 2 orang yang memilih satu sama lain tanpa kebutuhan, hanya karena kesenangan berbagi waktu dan pengalaman. 3 bulan yang lalu aku membuka bengkel kerajinan kecil di pasar lokal. Aku menjual lukisan cat air yang telah kulukis secara obsesif sejak aku tiba di sini, bersama dengan gelang dan kalung yang kubuat dengan kerang yang kukumpulkan dalam jalan-jalan pagiku. Aku tidak melakukannya demi uang, meskipun secara mengejutkan laku cukup baik di antara para turis. Aku melakukannya karena aku akhirnya menemukan sesuatu yang sepenuhnya milikku, sesuatu yang lahir dari kreativitasku dan bukan dari kemampuanku untuk menyelesaikan masalah orang lain. Teleponku masih berdering, tetapi sekarang dengan ritme yang sama sekali berbeda. Rina meneleponku setiap hari Minggu, bukan untuk meminta apapun, tetapi untuk menceritakan bagaimana hidupnya di apartemen kecil di kawasan biasa. Dia telah belajar memasak, sesuatu yang tidak pernah dia butuhkan ketika dia tinggal di rumah besar dengan pembantu rumah tangga yang dibayar secara tidak langsung olehku.
Dia bercerita bahwa Siti membantunya dengan resep dan bahwa mereka telah mengembangkan hubungan yang lebih dekat sekarang karena tidak ada televisi besar dan kamar terpisah yang membuat mereka jauh. Mama, katanya kepadaku 2 hari Minggu yang lalu. Aku pikir untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasaku, aku tahu persis berapa banyak uang yang aku miliki dan berapa banyak uang yang bisa kuhabiskan. Aneh, tetapi membebaskan. Budi juga meneleponku, meskipun kurang sering. Dia mendapatkan pekerjaan stabil di toko suku cadang mobil. Tidak glamor, tetapi stabil. Dia bercerita bahwa dia tidak lagi berfantasi tentang bisnis ajaib yang akan membuatnya kaya dalam semalam. Membosankan, katanya. Tetapi aku bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa besok aku akan bisa membayar pengeluaranku. Hubungan dengan anak-anakku sekarang aneh. Tetapi jujur, kami tidak lagi berpura-pura bahwa kami adalah keluarga sempurna yang tidak pernah kami jalani. Aku tidak lagi berpura-pura bahwa masalah mereka adalah masalahku. Juga mereka tidak berpura-pura bahwa aku ada terutama untuk menyelesaikan hidup mereka. Kami berbicara sebagai orang dewasa yang saling kenal dengan baik dan saling menyayangi, tetapi yang telah menetapkan batasan yang jelas tentang sejauh mana tanggung jawab masing-masing terhadap yang lain. Siti mengunjungiku bulan lalu selama liburan sekolahnya. Dia datang sendirian dengan bus, sebuah petualangan yang dia rencanakan sendiri dan biayai dengan uang yang dia tabung dari uang sakunya. Pada usia 13 tahun, cucuku belajar pelajaran tentang kemandirian dan kecukupan diri yang butuh beberapa dekade bagi orang tuanya untuk mengerti. Nenek, katanya sambil kami berjalan di pantai saat matahari terbenam. Mama bilang nenek dulu berbeda. Nenek selalu khawatir dan selalu terlihat lelah. Dan sekarang, bagaimana nenek melihatku? Sekarang aku melihat nenek sebagai orang yang utuh. Seolah sebelumnya nenek hanya setengah dari diri nenek sendiri. Kebijaksanaan anak-anak selalu membuatku takjub, tetapi pengamatan itu khususnya bergema di hatiku selama berhari-hari. Siti telah mengungkapkan dengan kata-kata sesuatu yang kurasakan, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Selama beberapa dekade aku hanya menjadi fungsi, bukan pribadi. Kemarin aku menerima surat dari Siti, temanku. Dia menulis karena dia ingin memberitahuku bahwa dia juga telah membuat keputusan penting. Dia telah mendaftar di kursus fotografi dan merencanakan perjalanan solo ke luar negeri tahun depan. Contohmu menginspirasiku. Dia menulis, melihat bagaimana seorang wanita seusia kita bisa menciptakan kembali dirinya sepenuhnya memberi saya izin untuk bermimpi lagi. Sungguh lucu bagaimana kebebasan bisa menular. Keputusanku untuk hidup untuk diriku sendiri tidak hanya mengubahku. Itu juga memberi izin kepada orang lain dalam hidupku untuk memeriksa keputusan mereka sendiri dan membuat perubahan yang telah mereka tunda karena takut atau karena kebiasaan. Pagi ini, sambil melukis cat air matahari terbit di atas teluk, kenangan akan malam hari raya yang mengubah segalanya itu datang kepadaku. Aku ingat berdiri di depan pintu rumah bunga mawar, membawa kotak-kotak makanan, ditolak oleh putriku sendiri. Aku ingat rasa sakit yang menusuk di dada, penghinaan, perasaan bahwa duniaku telah berakhir. Tetapi sekarang, dari perspektif 6 bulan kebebasan ini, aku mengerti bahwa malam itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari segalanya. Penghinaan itu adalah dorongan yang kubutuhkan untuk bangun dari kehidupan yang bukan milikku, untuk keluar dari peran yang telah menghabiskan diriku sampai membuatku tidak bisa dikenali oleh diriku sendiri. Tanpa malam yang mengerikan itu, aku mungkin akan terus menjadi ibu ATM sampai hari kematianku, mengorbankan diri selamanya untuk orang-orang yang telah belajar melihatku sebagai sumber daya daripada sebagai manusia. Hidup mengajariku bahwa terkadang berkah datang dengan menyamar sebagai tragedi, bahwa terkadang kamu perlu ditolak sepenuhnya untuk belajar menghargai dirimu sendiri, bahwa terkadang kamu perlu kehilangan satu versi keluargamu untuk memenangkan versi dirimu yang lebih otentik. Sekarang, ketika aku melihat turis muda berjalan di pantai dengan keluarga mereka, aku tidak lagi merasa iri atau nostalgia untuk apa yang tidak kumiliki. Aku merasa syukur atas apa yang kumiliki sekarang. Waktu, kedamaian, kreativitas, persahabatan yang tulus, dan di atas segalanya, hubungan yang jujur dengan diriku sendiri. Tempo hari, seorang ibu dari Indonesia berusia sekitar 50 tahun mendekati kiosku di pasar. Dia telah mengamati lukisanku selama beberapa menit, dan akhirnya bertanya bagaimana aku belajar melukis dengan begitu baik. Aku belajar pada usia 67 tahun, kataku padanya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Pada usia 67, suaranya terdengar tidak percaya.
Apakah ibu tidak merasa konyol belajar bersama orang yang lebih muda? Awalnya ya, aku mengakui. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa merasa konyol lebih baik daripada merasa hampa. Wanita itu membeli salah satu lukisan cat airku. Tetapi yang lebih penting, dia tetap mengobrol denganku selama 1 jam. Dia menceritakan tentang impiannya yang tertunda, tentang pengorbanan yang dia lakukan untuk keluarganya, tentang ketakutan yang dia miliki untuk menjadi egois jika dia mulai hidup untuk dirinya sendiri. Apakah ibu tidak merasa bersalah? Tanyanya akhirnya. Apakah ibu tidak merindukan untuk dibutuhkan? Pertanyaan itu membuatku merenungkan sesuatu yang telah kuproses selama bulan-bulan ini. Aku pikir dibutuhkan sama dengan dicintai. Jawabku, tetapi pada kenyataannya, dibutuhkan untuk hal-hal yang bisa kamu berikan bukanlah cinta. Itu adalah ketergantungan. Cinta sejati tidak membutuhkan imbalan apapun. Ketika wanita itu pergi, aku terus memikirkan kata-kata itu yang keluar dari mulutku tanpa direncanakan. Itu adalah kebenaran yang telah kupelajari dengan hidup, bukan dengan membaca. Sore ini, sementara matahari terbenam di atas samudra Pasifik dan melukis air dengan warna-warna emas, aku merasakan rasa syukur yang mendalam untuk wanita yang dulu aku dan untuk wanita yang telah menjadi diriku. Wanita yang dulu aku memungkinkan anak-anakku memiliki kesempatan yang tidak pernah kumiliki. Itu bukan kesalahan. Itu bukan waktu yang hilang. Itu adalah pilihan yang kubuat dengan cinta. Meskipun cinta itu tidak dibalas dengan cara yang kuharapkan. Tetapi wanita yang telah menjadi diriku telah belajar bahwa cinta terhadap orang lain tidak bisa ada sepenuhnya jika itu tidak termasuk cinta terhadap diri sendiri. Bahwa menjadi ibu yang baik tidak berarti menghilang sebagai pribadi. Memberi segalanya bukanlah kebajikan jika kamu berakhir tanpa apa-apa. Besok aku akan memulai lukisan baru. Sebuah seri yang telah kurencanakan tentang wanita lansia yang menemukan kembali kekuatan pribadi mereka. Aku ingin menangkap dalam cat air ekspresi yang kulihat di cerminku sendiri pada pagi pertama aku bangun di kota tepi pantai. Ekspresi seseorang yang telah kembali untuk menghuni tubuhnya sendiri, kehidupannya sendiri, kisahnya sendiri. Karena itulah pilihan yang paling ingin kubagikan. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk mengatakan tidak pada apa yang menyakitimu dan ya pada apa yang memberimu nutrisi. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi protagonis dari kisahmu sendiri alih-alih hanya menjadi karakter pendukung dalam kehidupan orang lain.